Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, matiku, ibadahku semua adalah untuk Allah. Nah, ini maksudnya keluar tuh begitu semuanya kan. Latihan sujud itu. Latihan kita ini betul-betul taslim, pasrah, tafwid, menyerahkan diri, zahir batin, urusan apa saja kepada Allah. Lah kalau orang itu sudah pasrah seperti itu, diceritakan dalam Quran. Ini ada orang iman pada zaman Fir'aun. Dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Allah Maha tahu kepada hamba-hambanya. Hasilnya apa kalau orang sudah pasrah begitu? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dia selamat, musuhnya hancur. Maka kalau kiai saya dulu semuanya kan, ini sebenarnya rahasia, ini khusus untuk orang Jawa aja ya. Yang bukan orang Jawa nggak usah dengar. Itu kalau ada tempat-tempat maksiat, kumpulnya orang-orang maksiat bangsa begitu, itu untuk supaya buyar itu gimana? Kamu malam duduk menghadap ke tempat itu, kemudian kamu baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus baca 70 kali, nanti nggak lama buyar itu. Betul itu malah. Ini sudah saya coba sering itu. Waktu tempat maksiat itu dibacakan itu terus buyar. Maka kita ini puter ke kampung-kampung dengan hati ini, raditu billahi robba, nyerah betul kepada Allah, ridha betul kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Nanti kemaksiatan itu akan buyar semua, insyaallah mulai. Jangan kita ini putar Salman Sodikon, jangan putar dengan ngantuk. Nanti itu umat jadi ngantuk semua gara-gara kamu. Putar dengan raditu billahi robba, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ini ridho. Engkau sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, Quran sebagai pedomanku. Baca betul. Wabil muslimin ikhwana, tambah satu lagi, orang Islam sebagai saudaraku. Nanti kan demit-demitnya itu pada berkurang di mana-mana, insyaallah. Ya begitu. Maka dulu para sahabat itu semuanya kan lewat di satu tempat itu tahu tuh orang-orang dapat hidayah, di mana-mana dapat hidayah, karena apa? Hatinya itu betul-betul baik betul, karena hatinya itu baik betul, ridha betul pada Allah, ridha betul dengan Rasulullah. Masya Allah. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu, orang yang dekat kepada dia nggak akan celaka. Jadi kalau orang itu banyak zikir, orang yang berdekatan tuh nggak akan celaka. Maksudnya dapat hidayah nanti. Maka di mana-mana zikir. Di mana-mana zikir. Ini ada satu cerita, ada seorang ulama jalan-jalan dengan santrinya, tiba-tiba ada rumahnya orang Majusi di Persia sana.
orang penyembah berhala, penyembah api. Nah, ulama tadi lewat itu terus di depan rumahnya orang tadi, dia berdiri aja, tiba-tiba pemilik rumah itu buka pintu, silakan masuk, orang-orang Islam silakan masuk. Saya tahu kamu orang Islam itu nggak mau sembelihan saya. Ini saya siapkan ayam masih hidup, kambing masih hidup, periuk baru. Silakan masak sendiri. Ayo, kayu saya siapkan. Silakan masak sendiri. Makan sepuas-puasnya. Saya bukan orang Islam, tapi senang saya dengan orang Islam tuh. Setelah itu kembalikan masak, ini santrinya ini, ya namanya santri itu begitu. Kalau tahu makanan itu pikirannya makanan aja. Sudah air liurnya itu keluar mau makan. Di santri itu keistimewaannya begitu. Kalau ada makanan, pengen makan. Kalau nggak ada makanan ngantuk. Itulah keistimewaannya. Ya. Ketika mau makan, tiba-tiba kiainya ini bilang, stop. Kita harus berbuat baik dulu dong dengan yang punya rumah. Berbuat baik dulu dengan yang punya rumah. Yang punya rumah sudah berbuat sama kita. Kita nggak berbuat baik sama dia, gimana itu kamu? Bagaimana? Pokoknya saya niat sebelum yang punya rumah masuk Islam saya tidak akan makan. Kita doa sama Allah dan zikir. Tiba-tiba yang punya rumah itu datang. Kok nggak makan? Kamu mau saya masuk Islam ya? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ayo makan sama-sama. Jadi semalekan orang itu kalau banyak zikir nanti di mana-mana itu jadi asbab hidayah. Orang itu kayak mudah jadi dapat hidayah itu. Itu kemarin tuh saya jumpa orang Jakarta, orangnya nggak saya sebut. Dia ini punya tetangga itu pendeta Kristen, dan bubensinya sama Islam masalah itu herdernya itu, tahu herder kuwede. Maka ini orang ini juga sering kesini. Dia bilang tiap hari saya datangi dia. Sebelum saya datang, saya baca istighfar. Astagfirullah. Pokoknya sampai plong dalam hati itu, boys, biar dosa saya itu diampuni oleh Allah. Kalau diampuni itu nanti ya insya Allah barokah nanti. Astagfirullah. Terus baca selawat. Nanti kalau baca selawat dapat doanya Rasulullah, barokah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saya pergi ke rumahnya pendeta tadi, bawa satu keranjang apel sama salaman. Gitu aja. Baik-baik Pak ya. Gitu. Terus pergi. Nanti setiap saya punya apel, ini ustadz juga namanya, dari pengajian dikasih apel, mesti saya datang ke tempat dia. Baik-baik ya. Cuma gitu aja. Nah, kira-kira beberapa hari itu, beberapa bulan, beberapa hari, tiba dia datang ke rumah saya. Saya mau masuk Islam Ustadz, katanya. Coba kan. Insyaallah kan? Gitu loh orang itu. Dikeluarkan kesaktiannya itu, jangan ngeluh saja.
tempat saya itu sulit. Yang sulit tuh kamu, setiap bayan mesti tidur, itu masalahnya. Nah, yang sulit tuh kamu, bukan orang-orang. Insyaallah mulai kan. Jadi kita ini keluar latihan begitu, latihan cari pengalaman hubungan kepada Allah. Kelihatannya itu datang ke rumah-rumah, hakikatnya kita ini mau belajar hubungan dengan Allah. Istighfar, selawat dulu, doa, akhirnya orang-orang dapat hidayah. Insyaallah mulai kan. Nah itulah maksudnya keluar. Insyaallah siap keluar dengan cara begitu. Sekarang cerita zaman dulu terakhir. Cerita zaman dulu, ceritanya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu juga orang Persia juga sebenarnya. Imam Hanafi itu sebenarnya, kalau orang Jawa Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu imam yang paling tua. Dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan, dan Muhammad bin Hasan ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Pokoknya itu gitu mereka. Beliau ini punya akhlak tuh luar biasa. Nah, mulai kan rumahnya Imam Abu Hanifah itu dekat dengan rumahnya orang Yahudi sebenarnya kan, di Irak sana. Orang Irak itu sampai sekarang Yahudinya juga banyak itu. Lah itu apa itu pembuangan air peceren, pembuangan air apa? Air kamar mandi itu mereka ya. Itu ada talangnya. Tempatnya orang Yahudi itu talangnya. Nah talangnya ini nyemprot di temboknya Imam Abu Hanifah, nyemprot di temboknya Imam Abu Hanifah, sehingga setiap hari itu akhirnya temboknya itu jadi kotor. Tapi Imam Abu Hanifah itu sabar aja. Tiap hari dibersihin. Dia nggak mengeluh, dia tidak marah sama tetangganya. Mbok dirubah itu talangnya itu. Jangan di apa itu semprotkan di rumah saya. Enggak. Dia diam aja. Tiap hari dibersihin. Sampai berapa hari? Sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun mereka. Beliau sabar ya. Lah satu saat ada orang datang kepada orang Yahudi itu, kamu tuh orang gak punya perasaan toh. Ya salah apa saya? Itu loh air comberan kamu itu nyemprot di rumahnya Imam Abu Hanifah sudah bertahun-tahun. Mau diperbaiki, kan ganggu tetangga itu namanya. Loh, saya malah nggak sadar itu. Berarti sudah lama ya? Udah lama diablek monggo dhewe ya. Akhirnya Yahudi tadi itu melihat itu WC-nya itu. Oh iya, ternyata kok nyemprot di rumahnya Abu Hanifah ya. Udah lama kelihatannya ini. Tetangga-tetangga bilang itu sudah 10 tahun. Imam Abu Hanifah tiap hari bersihkan sendiri, nggak nyuruh orang, dibersihkan sendiri. Maka langsung dia ini merasa salah nih. Orang Yahudi itu datang ke Imam Abu Hanifah, saya mau masuk Islam. Nah, gara-gara akhlaknya Imam Abu Hanifah itu. Maka kita ini mau keluar ini mau belajar akhlak itu. Insyaallah mulai kan? Dengan akhlak yang baik itu orang kafir aja bisa masuk Islam, apalagi orang Islam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya family, saya sudah buat baik, malah dia buat jelek sama saya.
Saya bantu mereka, mereka nggak mau bantu sama saya. Betul, betul begitu. Betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah sebenarnya. Kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Jadi bagaimana kita mencari pertolongan Allah dengan tawakal, mencari pertolongan Allah dengan zikir dan doa, mencari pertolongan dengan akhlak. Kalau orang berbuat jahat sama kita dan kita berbuat baik sama mereka, Allah akan tolong kita. Ini teori iman namanya. Golek menang nganggo carane Kanjeng Nabi. Cari kemenangan dengan caranya Rasulullah, bukan dengan cara kita sendiri. Insya Allah mereka. Nah ini latih keluar itu maksudnya cari begitu itu. Tapi ini perlu sabar semuanya kan. Sudah saya baiki berulang kali tambah jahat, wah kurang ajar, pentung saja ini. Oh kalau begitu tunggale akeh, ombyoan karungan. Tapi orang-orang yang bisa sabar kayak Imam Abu Hanifah 10 tahun gitu loh. Ada lagi cerita Abu Hanifah. Abu Hanifah itu orangnya Masya Allah semuanya kan. Dia juga punya tetangga juga preman ini. Zaman dulu itu kan ulama-ulama itu kan rumahnya di kampung-kampung semuanya kan. Nggak kayak ulama Jawa, rumahnya di pondok. Kalau santri nakal diusir, jadi enak ya. Santri kok nakal, usir aja, ganggu orang aja ya. Orang dulu itu ulama-ulama rumahnya di kampung, ada tetangganya itu perweman Imam Abu Hanifah itu. Setiap malam tuh nyanyi-nyanyi, ganggu. Kalau Imam Abu Hanifah itu tahajud itu ganggu terus. Akhirnya Mang preman satu saat itu dia minum arak, mendem. Setelah mendem minum arak, ditangkap polisi. Zaman dulu pemerintahnya masih pemerintahan baik, masukkan penjara. Maka waktu tahajud Imam Abu Hanifah itu kok nggak dengar nyanyiannya preman itu. Maka pagi tanya sama orang-orang, itu mana itu anak itu? Biasanya kalau malam itu ada suaranya menghilang, gimana, apa batuk apa? Tidak, tangkap polisi, alhamdulillah katanya. Karena tetangga-tetangganya, alhamdulillah tangkap polisi. Tangkap polisi kapan? Ya, tadi malam itu. Langsung Imam Abu Hanifah pergi kantor polisi. Imam Abu Hanifah datang kantor polisi, polisi semua pada kaget semua. Oh ini Imam Abu Hanifah itu imamnya, para imam itu mana ada zamannya, ulama besar, khalifah aja takut sama beliau ini. Nah, datang kantor polisi, orang-orang polisi pada terus ada apa? Itu loh, saya punya tetangga kamu tangkap tadi malam. Siapa? Itu namanya Fulan itu loh. Ya, terus mau apa? Keluarkan. Langsung dikeluarkan sama polisi itu. Dituntun sama Abu Hanifah. Udah, saya itu senang punya tetangga kamu nggak ada saya. Ayo pulang ayo. Maka saya itu nangis ya, premannya itu nangis, ya Allah. Alangkah baiknya orang ini, Syekh. Saya sudah tobat, pokoknya saya tidak ganggu lagi, bagus katanya. Bagaimana kalau kita punya akhlak seperti itu? Kalau saya nggak bisa begitu, pokoknya ngantuk pentung. Shalom kan? Abu Hanifah itu loh, setiap tahajud diganggu itu nggak marah sebenarnya. Akhir-akhirnya malah jadi asbab hidayah. Ini akhlak yang demikian itu mulai kan kita perlu belajar. Nah ini masuk kita keluar.